Kembali menyaksikan ESG Sustainability Forum 2026 yang didukung oleh Harita Nickel, Injourney, Climate Policy Initiative, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT PLN Persero, Pamjaya, PT Vale Indonesia Tbk. Hadirin dan juga pemirsa, di sesi kali ini kita akan menyimak bersama sesi diskusi panel yang pertama dengan tema peran pembiayaan dalam akselerasi ESG dan perdagangan karbon. Di sesi ini akan dipandu oleh rekan saya Safrina Nasution. Untuk itu langsung saja kita persilahkan Safrina Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa CNN Indonesia dimanapun berada. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk rangkaian acara ESG Forum 2026. Perkenalkan saya Safrina Nasution, jurnalis CNN Indonesia, dan begitu senang dan terhormat saya dapat memandu jalannya diskusi panel pertama pada kesempatan kali ini. Izinkan saya membahas tema pertama kali ini adalah peran pembiayaan dalam akselerasi ESG dan perdagangan karbon. Topik ini menjadi sangat krusial karena kita tahu pembiayaan adalah kunci utama dalam memegang peran strategis untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus memperkuat implementasi ESG yang terukur dan berkelanjutan di Indonesia. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan mengundang narasumber terhormat kita ke atas panggung untuk bergabung bersama saya. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Edi Suparno. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Edi. Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Ari Sudianto. Dan tentunya turut mengundang ke atas panggung Director Climate Policy Initiative, Ibu Tiza Pafira. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tiza. Selamat pagi Ibu Tiza, selamat pagi Bapak Ari dan juga Pak Edi. Senang sekali bisa memandu jalannya acara kesempatan kali ini di panel pertama. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami di ESG Forum. Pertanyaan pertama mungkin saya akan ajukan kepada Pak Edi terlebih dahulu. Kalau dari MPR sendiri dan dari Anda, bagaimana Anda melihat ESG ini tidak hanya sebatas di atas kertas, tidak hanya sebatas seremonial, dan benar-benar bisa seluruh regulasi yang dikeluarkan di Indonesia itu bisa mendukung asta cita yang ada dalam implementasi ESG di industri-industri yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah mencakup apa unsur dan esensi dari ESG yang memang perlu diterapkan. Pertama, ESG jangan hanya sekedar menjadi slogan atau lip service kita saja, tetapi lebih pada itu sekarang diperlukan penerapannya. Kita sudah tahu bahwa sekarang yang namanya ecosystemic degradation, jadi degradasi ekosistem kita sudah sangat tinggi angkanya, sehingga resiliensi dan fungsi dari ekosistem kita itu menjadi sangat terganggu. Dan itu tidak bisa diperbaiki dalam kondisi waktu dekat karena krisis iklim yang sekarang kita hadapi. Dan saya tekankan di sini, saya tidak mau menggunakan lagi istilah perubahan iklim karena hari ini saya merasa kita sudah berada dalam tahapan krisis iklim. Satu tahap di atas perubahan iklim, satu tahap di bawah bencana iklim. Nah, sehingga itu ke depannya kita akan menghadapi semakin banyak lagi hujan ekstrim, banjir bandang, kekeringan yang meluas, kebakaran hutan dan lain-lain akibat krisis iklim yang kita hadapi itu. Oleh karena itu sekarang masalah environmental, social itu menjadi sangat penting untuk kita terapkan, tetapi menurut saya yang lebih penting daripada itu governance, tata kelola.
Di dalam tata kelola itu kita berbicara kebijakan, kita berbicara aturan, legislasi dan aturan-aturan turunannya, tetapi juga kita bicara penegakan hukum. Nah, jadi saya kira 3 rangkaian itu menjadi amat sangat penting di dalam kita melaksanakan peran ESG secara real. Agar apa? Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa inaction, tidak melakukan apa-apa, itu justru akan membawa dampak yang lebih besar dari aspek kerugian. Kerugian alam, ekosistem, kerugian ekonomi, belum lagi kerugian jiwa yang memang merupakan salah satu yang sangat penting untuk kita hindari ke depannya. Nah, untuk meningkatkan perekonomian kita mencapai 6, 7 sampai dengan 8% sebagaimana target pemerintah, saya kira peningkatan untuk melaksanakan ESG itu menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak daripada kerusakan ekosistem yang sekarang ada, dampak dari krisis iklim yang sekarang selalu menghantui kita, dan boleh saya katakan sekarang kata governance itu menurut saya sangat penting. Hari ini, sehari-hari ini, mungkin dalam 2-3 hari belakangan ini kita sangat disuguhi kata-kata governance, tata kelola ini secara berkesinambungan melalui salah satu adalah kejadian di pasar modal kita. Jadi governance itu harus dikuatkan menurut saya. Oleh karena itu ke depannya saya kira dalam rangka untuk peningkatan ekonomi kita mencapai 8% selain penataan permasalahan masalah environmental, dan kita sekarang sudah melakukan berbagai penataan termasuk ke transisi energi yang sekarang berkesinambungan, plus transisi energi yang memang targetnya untuk mencapai net zero emission sebelum 2060, itu perlu dilaksanakan. Peran sosial juga jangan dilupakan karena masyarakat ekonomi bawah, masyarakat pesisir sangat rentan terhadap perubahan-perubahan ekologis yang terjadi, tetapi tata kelola, terutama peraturan, kebijakan, dan terakhir adalah penegakan hukumnya. Terima kasih Pak Edi. Apa yang bisa dipelajari Pak dari kejadian yang baru-baru saja dirasakan oleh saudara kita di Sumatera mengenai governance, compliance, dan penegakan hukum? Silakan. Ya, kita lihat bahwa kejadian dan bencana hidrometeorologi itu tidak terlepas memang dari aspek krisis iklim yang saya sampaikan, karena hari ini rasanya kita tidak mengenal hujan itu hujan biasa-biasa saja. Begitu hujan, hujan dengan angin, hujan ekstrim, cuaca ekstrim, penerbangan dibatalkan karena hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa alam ini sudah memang berubah dengan adanya krisis iklim, tetapi jika kita kemudian menambah permasalahan dengan melakukan destruksi dari aspek misalkan saja penebangan liar, kemudian illegal mining atau irresponsible mining dengan tidak menerapkan GCG yang baik, kan kita memiliki best mining practices begitu. Nah, kalau kita tidak menerapkan best mining practices, tentu hal ini akan menambah permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kita lihat dari pengalaman-pengalaman sekarang di seluruh Indonesia yang ada, kita memang memiliki sumber cadangan dan sumber daya alam yang sangat besar. Luar biasa besarnya, terutama dari aspek mineral. Yang kita perlukan untuk apa? Untuk kita laksanakan proses turunannya, industrialisasinya untuk menambah nilai, untuk kemudian juga meningkatkan pendapatan negara. Tetapi dalam batasan-batasan tertentu. Nah, ini yang menurut saya sangat penting untuk kita lakukan agar jangan sampai kemarin itu sudah merupakan alarm. Kejadian kemarin merupakan alarm. Kalau kita tidak belajar dari alarm kemarin itu, sungguh kita merupakan bangsa yang menyia-nyiakan kesempatan kedua yang akan diberikan kepada kita. Terima kasih Pak Edi, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Edi atas insight-nya sebagai pembuka di kesempatan kali ini. Sekarang mungkin kepada Pak Adi dari KLHK. Bapak apa kabar Pak? Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama. Dari regulator sendiri bagaimana Pak Anda melihat penerapan ESG di Indonesia? Apa yang masih dan menjadi gap besar utamanya untuk menuju tingkat yang ideal dalam penerapan ESG yang baik di Indonesia? Kalau tadi Pak Edi bilang governance, compliance, penegakan hukum. Kalau dari regulator sendiri seperti apa Pak Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya pertama yang harus kita sepakati dulu adalah prinsip yang disebut sebagai polluted space. Jadi kita sepakat enggak bahwa yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab. Jadi sebetulnya ESG ini bukan beban tambahan, tetapi memang kewajiban yang melekat sebagai atau dari penimbul masalah begitu. Nah,
memang yang jadi masalah kenapa dulu-dulu gak ada ini. Karena bumi ini punya yang namanya carrying capacity, daya dukung, daya tampung. Sebetulnya misalnya kalau terkait dengan krisis iklim seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, kalau kita tidak melampaui daya dukung, daya tampung, aman sebetulnya. Yang tadi bencana hidrometeorologi segala begitu tidak akan terjadi. Yang jadi masalah sekarang kita itu sudah sampai ke batas di mana daya dukung dan daya tampung lingkungan terlewati. Ini disebut sebagai carbon budget. IPCC mengatakan bahwa atmosfer kita itu bisa menampung sekitar 7.700 gigaton CO2. Sekarang kalau kita mau masih tetap di posisi tidak lebih, jadi kenaikan suhu rata-rata bumi tidak lebih 1,5 derajat Celcius dibanding pada pra-industri, maka sisa yang bisa kita tambahkan ke atmosfer tinggal 170 gigaton. Kalau mau 2 derajat masih sekitar 1050-an gigaton. Posisinya seperti apa? 1,5 derajat itu seperti sekarang. Jadi 2024 itu adalah suhu rata-rata tertinggi yang pernah tercatat di bumi ini. Sudah lebih dari 1,5 derajat. Memang 2025 kemudian turun di bawah 1,5 derajat. Tapi intinya kalau kita bertahan di 1,5 derajat, maka kondisi iklim kita seperti ini. Tantangan yang kita hadapi seperti ini. Nah, yang jadi masalah kalau lebih, maka kemudian bencananya akan lebih besar. Nah, kemudian gimana kita ngatasinya? Ya sekarang berarti kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pertama yang kemudian bertanggung jawab, ya yang kemudian adalah yang menimbulkan. Makanya kemudian kita bagi itu. Dalam konteks dunia, maka kemudian kita punya Paris Agreement, seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kemudian setiap negara, setiap parti yang ada, kemudian punya kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Nah itu yang kemudian harus diperkuat. Kalau boleh saya sampaikan profilnya seperti apa sih? Sebetulnya tahun 2023 pada saat COP ke-28 di Dubai, kita sudah menghitung, kita disebut sebagai global stocktake yang pertama. Jadi dihitung upaya kita seluruh dunia ini untuk kemudian mencoba menurunkan emisi gas rumah kaca seperti apa. Ternyata setelah dihitung proyeksinya belum ke 1,5, bahkan masih lebih dari 2 derajat di akhir abad ini. Secara pesimistik, kita masih belum memenuhi. Tapi kalau kita lihat secara optimistik, sebetulnya itu sudah ada penurunan yang sebelumnya 4 derajat. Oke, untuk bisa 1,5 derajat gimana? Untuk bisa 1,5 derajat, maka harapannya di 2030 itu kita bisa turun minus 43% dibanding base year 2019. Dan di 2035 itu minus 60% dibanding base year 2019. Sebelum COP di Belém kemarin, UNFCCC menghitung dari NDC 3.0 165 negara begitu yang sudah menyampaikan NDC 3.0-nya, yang harapannya itu tadi minus 60% dibanding base year 2019, ternyata baru minus 12. Artinya kemudian kita seluruh dunia ini, penduduk bumi ini harus meningkatkan semua upaya untuk lebih menurunkan lagi. Nah, ini yang kemudian kesadaran di korporasi yang didorong melalui ESG itu relevansinya menjadi semakin kuat. Jadi mungkin sementara itu dulu. Terima kasih Pak Ari. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, mungkin dari global, yang menarik kita pantau adalah pergerakan geopolitik dan pergerakan statement-statement yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu cukup kontroversial Pak sejak tahun lalu, sejak dia elected as second term di Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan dia akan kembali lagi ke dalam penggunaan fosil. Lalu dia juga
merasa bahwa climate change itu bukan sesuatu yang menjadi titik krusial. Jadi ada suatu kompas yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat bahwa climate change itu tidak lagi relevan. Bagaimana emerging market atau emerging developing country seperti Indonesia memandang hal tersebut dan apakah itu akan berpengaruh terhadap trajektori kita terhadap ESG ke depannya bagi bangsa kita? Silakan Pak. Ya, jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri di kesambutannya. Dalam konteks Indonesia, letak geografis Indonesia, kondisi geografis Indonesia itu menyebabkan Indonesia vulnerable. Kita ini rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Fakta-faktanya sudah ada dan kita tidak bisa menafikan apapun yang kemudian dikatakan, didiksikan, diwacanakan, tapi kita sudah menerima dampaknya. Yang tadi bahwa ini bukan anomali, ini sudah pola. Jadi maksud saya begini, sebetulnya tanpa perjanjian internasional UNFCCC pun Indonesia sebagai negara yang terdampak ini ya kita harus bergerak. Jadi kalau kita bicara kemudian ke aksi untuk perubahan iklim, sebetulnya yang lebih penting untuk Indonesia walaupun kita sering yang kita bicarakan itu aksi-aksi mitigasi, sebetulnya adaptasi. Adaptasi itu walaupun misalnya Indonesia sudah berhasil memenuhi target NDC kita, tetapi kalau secara global tidak mencapai targetnya, kita tetap akan menerima ke dampaknya. Sehingga itu sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mundur. Itu fakta yang terjadi di Indonesia ini. Jadi apapun statement yang diberikan oleh Presiden Donald Trump, kita tidak bisa menafikan ya bahwa memang dampak itu terasa nyata dan inilah praktik dan implementasi yang harus kita terapkan di seluruh industri di kalibrasi alam itu menurut saya lebih nyata dibanding statement politik yang ada di dunia. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pari dari KLHK. Sekarang kita ke Ibu Tiza dari Climate Policy Initiative. Apa kabar Ibu? Di kesempatan kali ini senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Tiza. Tapi mungkin pemirsa CNBC Indonesia ingin mendengar terlebih dahulu apa itu Climate Policy Initiative, apa yang dilakukan oleh organisasi Anda dan juga keberpihakan organisasi Anda terhadap penerapan ESG di Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Safrina. CPI, Climate Policy Initiative adalah sebuah lembaga riset independen. Kami fokus pada pendanaan iklim, pendanaan hijau, ya karena mengingat realita bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk melakukan transisi hijau, agar lebih kompetitif, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan pada sektor hijau, dan juga menjaga daya tahan Indonesia terhadap bencana alam yang akan semakin banyak. Maka ketika kita ingin meraup keuntungan di masa depan, kita harus berinvestasi sekarang. Nah, karena investasi tersebut perlu dilakukan, maka Climate Policy Initiative melakukan tracking dan analisis semua pembiayaan dan pendanaan yang terkait dengan isu iklim. Dari mana pembiayaan tersebut berasal, kemana pembiayaan tersebut mengalir, instrumen apa yang digunakan, efektif atau tidak, dan memberi dampak atau tidak. Dan kami juga memberikan rekomendasi kepada sektor keuangan dan pembuat kebijakan sektor keuangan, ya misalnya Kemenkeu dan OJK, bagaimana caranya mengakses lebih banyak pendanaan hijau untuk Indonesia. Baik, di satu sisi bentuk-bentuk apa saja yang sudah dilakukan oleh Climate Policy Initiative dalam hal pembiayaan dan support tersendiri untuk industri di Indonesia menerapkan ESG sejauh ini, silakan. Utamanya transparansi ya mengenai pendanaan itu sendiri, karena sebenarnya pelaku-pelaku keuangan itu perlu tahu sebenarnya tren pasar itu seperti apa. Dan selama lebih dari 10 tahun terakhir CPI melakukan analisis data-data keuangan, ada beberapa asumsi yang ternyata perlu dikoreksi. Jadi misalnya mitos pertama ya adalah bahwa Indonesia memerlukan bantuan asing untuk mengatasi krisis iklim. Nah, sebenarnya data 10 tahun menunjukkan bahwa tidak pernah sekalipun ya ada satu momen dalam sejarah di mana pendanaan asing itu melebihi pendanaan domestik untuk aksi iklim. Selalu Indonesia mendanai aksi iklimnya
dengan porsi yang lebih besar ya, 60%, 70% itu sebenarnya pendanaan domestik. Jadi ketika Presiden Trump misalnya mengatakan kami akan menarik diri dan semua pendanaan dari UNFCCC. Kemudian Eropa mengatakan kami akan realokasi budget, kami harus lebih banyak fokus ke defense, kami tidak bisa terlalu banyak memberikan bantuan development aid ke negara-negara berkembang. Perspektif kami setelah melihat datanya dan mengingat datanya selama ini adalah bahwa ya memang dari dulu begitu. Oke, kita sekarang berkurang, tapi dari dulu kita sebenarnya memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menggulirkan pendanaan domestik untuk mengatasi dan mitigasi krisis iklim. Nah, mitos kedua adalah bahwa sektor swasta itu tidak tertarik dengan sektor hijau. Karena memang pendanaan swasta itu diperlukan ya, karena investasi yang diperlukan sangat besar. Nah, mitosnya adalah sektor swasta tidak tertarik dengan sektor hijau, itu juga salah besar. Kalau kita lihat investasi energi terbarukan di Indonesia itu sudah 50% swasta yang handle. Gitu. Swasta sudah masuk ke dalam sektor energi terbarukan, utamanya geotermal, kemudian hidro. Ya. Memang potensi terbesar energi terbarukan di Indonesia justru solar PV dan disitulah sebenarnya masih banyak PR kita karena sektor swasta belum banyak masuk ke solar PV. Nah itu ada beberapa PR yang perlu kita koreksi, tetapi ini menunjukkan bahwa kalau kita konsisten dan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan di Indonesia itu tidak membendung ya demand untuk energi terbarukan, demand untuk sektor hijau, maka investasi itu akan mengalir dengan sendirinya karena memang sudah menjadi ketertarikan investor swasta. Baik, Ibu Tiza. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tiza dari Climate Policy Initiative. Saya akan kembali lagi kepada Pak Edi Suparno. Pak Edi, kalau dari sudut pandang Pak Edi, apa sebenarnya insentif kebijakan yang paling realistis? Baik fiskal atau maupun non fiskal yang bisa diberikan negara agar sektor swasta tuh terdorong mengimplementasikan ESG secara substansial, bukan sekedar pelaporan, compliance dan lain-lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara simplistik saja, kita bicara tentang insentif dan disinsentif dalam hari ini. Jadi insentif itu misalkan diberikan pembebasan pajak, diberikan kemudahan untuk pembebasan lahan misalnya. Disinsentif misalnya penerapan biaya-biaya jika memang proses ESG terutama masalah environmental ini, transisi energi tidak dijalankan itu dibebankan. Misalkan saja dalam hal penerapan pajak karbon gitu misalnya. Nah ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Tetapi menurut saya begini, yang paling penting saat ini kan kita sudah punya desain untuk melaksanakan transisi energi. Dan sudah dituangkan di dalam RUPTL 2002 sampai 2034, di mana kita akan mengembangkan hampir 70 gigawatt pembangkit listrik baru yang mana 52 gigawatt itu terdiri atas renewable energy dan battery energy storage systems. Di dalamnya juga ada nuklir gitu. Nah, tetapi saya melihat begini, apa yang dikehendaki dari proses pengembangan transisi energi yang ada dengan kemampuan Indonesia untuk melakukan transisi energi juga harus disesuaikan. Karena kalau kita melihat dalam 3 tahun belakangan ini, Ibu Bapak sekalian, yang namanya transisi energi itu juga tidak murni terjadi di seluruh dunia. Karena apa? Pertumbuhan migas naik, pertumbuhan batu bara naik, pertumbuhan gas itu naik, di seluruh dunia terjadi seperti itu. Sehingga menjadikan ini pertanyaan, apakah kita benar-benar berada di dalam transisi energi? Ataukah ini hanya energy addition, bukan energy transition? Gitu. Nah karena semuanya yang lain pada naik. Yang menjadi penggerak itu semua adalah Cina. Kalau kita lihat Cina hari ini, Cina itu pertumbuhan dari karbonnya itu tinggi sekali. Coal-nya di tahun yang lalu saja baru ada sekitar tambahan 80 gigawatt pembangkit listrik batu bara yang baru. Tetapi syukur juga bahwa peningkatan pembangkit dari surya, dari hidro itu juga meningkat sangat drastis dan sangat cepat pertumbuhannya. Termasuk juga penjualan EV di Cina. Sehingga memang terjadi perimbangan. Tetapi produsen batu bara dan konsumen batu bara yang terbesar hari ini namanya Cina. 5 miliar dolar produksinya, gitu. Dan itu dikonsumsi dalam negeri, termasuk juga sebagian kemudian diimpor atas kebutuhan-kebutuhan tambahan. Artinya apa? Negara-negara besar juga melakukan penyesuaian kok terhadap proses transisi energinya.
Indonesia juga demikian. Kita punya plan, tetapi jangan lupa plan itu bisa berubah, kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Karena apa? Menurut saya, teknologi akan merubah segalanya. Akan membuat PV, photovoltaik itu menjadi lebih murah lagi ke depannya, membuat kemudian energi dari angin, dari hidro juga semakin murah ke depannya, tetapi juga teknologi akan merubah landscape ekonomi secara keseluruhan. Kemarin 10 tahun yang lalu kita tidak bicara AI, tidak bicara data center. Hari ini semuanya bicara AI, bicara data center. Sehingga pertumbuhan untuk pengembangan energi nuklir sebagai base load bersih yang bisa diandalkan itu menjadi besar. Tahun lalu dikembangkan, dibangun 62 pembangkit nuklir baru di seluruh dunia. Yang mana ketika nanti akan sudah commissioning akan menghasilkan 70 gigawatt listrik baru. Artinya apa? Indonesia juga nanti harus menyesuaikan prosesnya. Baik dari kapasitas fiskal kita, sumber daya manusia kita, kemudian juga dari aspek teknologi penguasaannya, saya kira akan harus kita nanti menyesuaikan. Tetapi untuk sementara kebijakan energi nasional sudah mensyaratkan kita melaksanakan transisi energi, kita sudah memiliki RUPTL dan itu kan kita jalankan. Dan kami di lembaga legislatif akan segera mengesahkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan juga akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan saya pribadi mendorong untuk dibahas segera Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai sebuah undang-undang baru khusus menangani masalah perubahan iklim yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Edi. Karena waktu yang terbatas, saya ingin mengajukan para hadirin untuk bertanya kepada panelis kita di kesempatan kali ini. Mungkin saya persilahkan sekitar 1 sampai 2 penanya saja di kesempatan kali ini di ESG Forum 2026 untuk bertanya kepada panelis kita, Bapak Edi, Pak Ari, dan juga Ibu Tiza. Silakan mungkin ada hadirin yang hadir di Auditorium Menara Bank Mega untuk bertanya langsung pada panelis kita. Dan kami persilakan sekitar 1 penanya dengan nama, instansi, dan pertanyaan yang ditujukan kepada panelis kita sebelum kita melanjutkan diskusinya kembali. Ada yang ingin bertanya mungkin terlebih dahulu kepada panelis kita di kesempatan kali ini. Silakan Bapak yang di belakang bisa sebutkan nama, instansi, dan juga pertanyaannya untuk panelis kita di kesempatan kali ini mengenai pembiayaan ESG dan implementasinya. Jika tidak ada yang bertanya mungkin saya langsung tanya kepada Pak Ari saja. Pak Ari, saya pengen dengar update bursa karbon. Sejauh ini sudah seperti apa? Karena ini sudah begitu sering dibahas, kita sangat tertarik untuk mendengar update-nya sejauh ini bagaimana? Sudah 2026 ya Pak ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara bursa karbon itu dimulai di September 2023. Pada saat itu bahwa Presiden Joko Widodo menginaugurasi perdagangan karbon dalam negeri. Kemudian di Januari tahun lalu itu Pak Menteri LH meluncurkan perdagangan karbon internasional. Sekarang kalau kita lihat yang sudah diperdagangkan itu di angka 4.477 ton CO2 ekuivalen. Yang sudah laku itu 1,9 jutaan dan dari 1,9 itu 1 juta lebih sedikit sudah di retirement. Nilainya sekitar 91 miliar. Memang kalau dilihat ini masih terbatas. Kalau dilihat dari kebutuhan untuk menanam, sebetulnya begini. Kalau bicara orang sering mengatakan bahwa salah satu tujuan dari di create-nya skema perdagangan karbon ini adalah untuk pendanaan bagi proyek-proyek karbon. Tetapi sebetulnya di balik itu saya ingin memperkuat yang disampaikan Pak Edi terkait dengan tata kelola. Sebetulnya itu adalah bentuk untuk keadilan. Jadi begini, memastikan bahwa yang bertanggung jawablah yang kemudian membayar. Terlepas dari dia bisa melakukan sendiri atau kemudian dia minta tolong orang lain untuk melakukan yang dia kemudian membayar. Nah itulah yang kemudian kita ingin pastikan. Jangan sampai kemudian yang menanggung beban kayak saudara-saudara kita di Sumatera bagian utara kemudian menjadi korban, itu yang kemudian disebut sebagai eksternalitas.
Sebetulnya kemudian ya nilai ekonomi karbon termasuk pasar karbon yang ditanyakan itu adalah upaya untuk internalisasi biaya-biaya terkait dengan krisis iklim atau perubahan iklim ini kepada yang bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya tadi pasar karbon ya seperti itulah. Baik, terima kasih Pak Ari untuk update terhadap bursa karbon. Sekarang mungkin saya akan tanyakan kepada Bu Tiza, jika ada satu reformasi kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan dampak pembiayaan ESG di Indonesia, berdasarkan data dan pengalaman global yang Climate Policy Initiative sudah lihat selama ini, apa yang paling mendesak untuk dilakukan sekarang di Indonesia? Saya nego ya boleh 2 ya. Nomor 1 adalah bahwa perlu lebih banyak proyek hijau. Karena sebenarnya investor itu sebenarnya sudah sangat tertarik masuk ke Indonesia, sangat tertarik investasi di proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan. Setiap kali kita bertemu dengan perbankan, dengan lembaga keuangan, yang ditanya adalah proyeknya di mana. Saya kasih bayangan saja ya, RUPTL memang sudah bagus, ambisius. Di situ ada target 17 gigawatt pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, solar PV di 2034. Per tahun ini kurang dari 2 gigawatt solar PV. Jadi sebenarnya kalau kita mau, kan investor melihat 17 gigawatt itu angka yang besar ya, dan langsung tertarik, oke, saya mau invest di situ, di mana proyeknya. Nunggu pengadaannya yang lama. Jadi harus jor-joran, kebayang ya, untuk dari 2 gigawatt sampai ke 17 gigawatt harus jor-joran. PLN melakukan pengadaan, dipercepat procurementnya supaya tercapai target itu dan supaya ada opsi-opsi bagi investor untuk berinvestasi gitu di proyek-proyek tersebut. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan pasar karbon. Karena pasar karbon itu memang kebijakan Perpres 110 sudah baik, sudah memperbaiki dan memberi kejelasan mengenai status pasar karbon sukarela boleh langsung diperdagangkan ke luar negeri gitu ya. Sehingga harapannya memperlancar volume transaksi pasar karbon di Indonesia, kredit karbon di Indonesia untuk bisa dijual ke demand yang ada di luar negeri. Tetapi kalau kita lihat pasar karbon sekarang, harganya masih cukup rendah, $4 per ton, 2 sampai $4 per ton. Beda dengan misalnya Singapura, 8 sampai $16 per ton. Beda dengan Eropa, $60 per ton. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya supply di Indonesia lebih banyak daripada demand, makanya harganya jatuh. Nah, bagaimana kita bisa memperbanyak supply adalah memperketat apa yang kita sebut sebagai kan itu kan pasar sukarela ya. Jadi untuk memperketat demand, kita harus mewajibkan beberapa perusahaan untuk memperdagangkan karbon. Baik itu diwajibkan melalui mandatory carbon market maupun itu didorong melalui pengenaan pajak karbon. Di dalam Perpres 110 sudah disebutkan bahwa ketika perusahaan itu melebihi ambang batas emisi, maka dia harus membayar pajak karbon. Tapi pajak karbon itu akan diatur dalam peraturan menteri. Gitu. Jadi pajak karbon itu sampai detik ini belum diatur. Artinya tidak ada paksaan bagi perusahaan untuk melakukan pasar karbon, perdagangan pasar karbon sukarela. Ketika dia tidak diwajibkan ya, dia boleh milih kan, saya boleh masuk ke dalam situ, saya boleh tidak. Saya boleh mengurangi emisi, saya boleh memperdagangkan, saya boleh tidak. Tapi ketika ada ancaman lah ya, ada dorongan sedikit berupa kalau kami tidak berpartisipasi dalam perdagangan karbon ini, kita bisa kena pajak dan pajaknya itu cukup tinggi ditetapkannya, maka disitulah akan membuka dorongan dan likuiditas pasar karbon yang lebih tinggi sehingga demand-nya juga akan lebih tinggi sehingga harga karbon di Indonesia juga bisa kita lihat lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak Ibu Tiza. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tiza. Terakhir mungkin kepada Pak Edi, closing statement saja Pak. Apa kebijakan kunci yang harus segera diambil agar pembiayaan ESG berdampak nyata bagi ekonomi dan lingkungan? Silakan Pak Edi. Satu, kita punya natural based solutions yang besar dari hutan kita, mangrove kita, dari
tanaman-tanaman kita memiliki engineering based solutions yang besar, terutama dari prospek penurunan emisi dari pengembangan energi terbarukan, sehingga ini akan melahirkan potensi untuk lahirnya kredit karbon yang berkualitas, yang besar bagi kita. Nah ini harus kita manfaatkan, karena ini bisa dipergunakan untuk menunjang proyek-proyek hijau yang berkembang. Misalkan saja, kita sekarang akan mengembangkan program waste to energy. Program sampah yang tadi disampaikan, yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, itu nanti akan kita reduksi, bahkan kita eliminir melalui pembangunan insinerator-insinerator. Itu adalah waste to energy yang kemudian menghasilkan kredit karbon, yang bisa juga nanti diinvestasikan untuk mengurangi nilai investasi dari waste to energy itu. Jadi pembiayaan itu besar sekali. Saya juga melihat bahwa beberapa perusahaan-perusahaan sekarang sudah mendapatkan sustainability financing. Jadi pembiayaan berkelanjutan, ya ini bunganya rendah, bahkan di dalam klausul itu disebutkan, kalau Anda bisa mencapai pengurangan emisi lebih lanjut lagi, kita akan kurangi lagi bunganya. Jadi ini adalah kesempatan yang besar bagi kita harus manfaatkan. Yang penting yang ada di hadapan kita adalah bagaimana opsi kita untuk melakukan transisi energi itu harus selalu dibarengi dengan pemikiran bahwa apa jenis energi yang akan kita kembangkan, bagaimana dampak terhadap climate action yang akan kita laksanakan. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edi, dan jawaban dari Pak Edi tadi menutup rangkaian diskusi panel pertama kesempatan kali ini. Kita berikan tepuk tangan untuk panelis kita. Dan tentunya diskusi hari ini mengingatkan ya bahwa ESG ini bukan hanya soal laporan, tapi soal dampak yang nyata dan hal yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, dan tantangan ke depan tentunya adalah memastikan kebijakan pendanaan dan praktik di lapangan benar-benar berjalan searah. Terima kasih kepada Pak Edi, Pak Ari, dan juga Ibu Tiza di kesempatan kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya, Andi Syalini.